Kami di surgawi, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, kami ada sampai saat ini Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, sebelum kami mulai ibadah ini Tuhan, kami undang Engkau Roh Kudus hadir di ruangan ini. Urapi setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir maupun yang akan hadir. Penuhi kami dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan Yesus. Bangku-bangku yang kosong Tuhan, Kau penuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Kami percaya Tuhan, di tempat yang Kau sediakan, pakai kami anak-anak-Mu dengan sebebas-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus hadir ruangan ini. Engkau hadir, Kau berkati ruangan ini. Biarlah ada pemulihan, ada pertobatan, ada kesembuhan di tempat ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dari awal akhir kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan Yesus, yang WL, semuanya multimedia, konsumsi, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Pembicara juga yang beri kesaksian Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, wadah yang Kau sediakan tidak sia-sia, tetapi bisa jadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Udah 2 minggu gak ketemu. Apa kabar semuanya? Saya juga agak-agak kurang sehat ini suaranya, tapi kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan pada hari ini ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita memberi yang suara kita, hati kita hanya kepada Tuhan, kekasih kita. Kita mau nyanyikan lagu Dengarlah Pujian dari Hatiku.
ku cinta Kau. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Kami mau bersorak, kami mau mengagungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua, oma-opa, bangkit berdiri semuanya. Senyum ke kiri dan ke kanan, kita mau nyanyikan lagu bagi kekasih jiwa kita. Amin. Yesus kekasih jiwaku. Amin. Kita dangdutan dulu ya hari ini ya. Mana tepuk tangannya? Harus keras ya mama tahu lagunya kan ya. Lai lai lai. Lai lai lai. Lai lai lai. Lai lai. Hey hey hey. Yang mau goyang silakan goyang. Goyang buat Tuhan kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau terus bersama. Oh, oh. Dari terbitnya matahari dan sampai angkat lagi pujian dan nama. Lagi ya. Goyangnya mana? Goyangnya apa? Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau terus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian dengan namamu. Dengan kencang, dengarkan
Baik, selamat sore saudara-saudara. Kalau saya sudah tidak asing ya, mungkin ada beberapa yang baru. Saya Feni, suami saya rajin sekali pelayanan dari sejak kami menikah. Tapi hari ini saya mau memberikan kesaksian tentang anak saya perempuan. Anak cuma satu, saya tidak KB, Tuhan cuma kasih satu berkat. Nah, ini judulnya mendapat kesempatan kedua untuk bisa hidup. Jadi kalau saudara tahu di dunia ini itu ada namanya genetik penyakit genetik yang langka. Misalnya albino tahu ya, semua warnanya pucat gitu kan. Nah itu dari gen keturunan di bawah gitu kan, matanya putih. Ada lagi genetik yang buta warna, nggak bisa lihat, semua saudara kelihatannya sama, bajunya sama. Itu genetik. Tapi ada sebuah penyakit yang sangat langka. Itu kalau menurut dokter yang ketika itu periksa, perbandingan itu 1 banding 1 juta. Jadi 1 juta orang, cuma 1 orang di dunia hitungannya kena penyakit ini dari genetik. Itu ada kelainan darah. Jadi kelainannya itu dia tidak punya yang namanya trombosit. Jadi di dalam darah kita itu ada tiga unsur, 1 darah merah, 1 darah putih, 1 sel pembeku darah. Ada saudara-saudara yang darahnya terlalu kental. Nah itu biasanya orang Asia memang darahnya kental gitu ya. Nah ini darah pembekunya itu minim. Artinya apa? Kalau misalnya contoh air dan gula, kalau gulanya sedikit, tambah lama kan tambah kental ya. Gulanya tambah banyak kan kental. Nah kira-kira seperti itu sel pembeku darah fungsinya, bahwa mengentalkan darah ini. Nah anak ini dia tidak bisa memproduksi sel pembeku darah. Jadi kalau semua orang yang normal ketusuk jarum gitu kan, 1 tetes 2 tetes langsung berhenti. Nah dia kalau ketusuk jarum 10 menit darahnya akan terus ngucur, tidak berhenti. Nah, itu ketahuan ketika dia usia 3 tahun. Awalnya dikira dokter itu kena sakit demam berdarah. Nah demam berdarah itu biasanya yang dimakan itu sel pembeku darah. Kalau saudara diperiksa di rumah sakit, misalnya sel pembeku darah 90 langsung diinfus cairan putih, itu sel pembeku darah supaya darahnya tidak ngucur gitu kan. Nah anak ini ketika 3 tahun gitu ketahuan bahwa dia tidak bisa memproduksi. Jadi setiap 3 hari dia diambil darah, dites sama dokter, ternyata minim. Kalau yang masuk rumah sakit itu 90.000 udah masuk, ini dia 30.000. Artinya udah tidak wajar. Nah, begitu diperiksa sel pembeku darahnya itu minim, disuntik hormon. Disuntik supaya sumsumnya ini bisa memproduksi pembeku darah gitu. Tapi 3 hari kemudian disuruh balik ke dokter, dicek lagi. Masih minim. Disuntik lagi hormon. 3 hari kemudian diperiksa lagi, masih minim. Itu berlangsung kira-kira 1 tahun dan tidak ada hasilnya. Terus begitu. Lalu itu yang ketika itu kan periksa dokter anak gitu, karena kan anak baby 3 tahun itu kan akan divaksin gitu kan, vaksin ini vaksin itu. Tapi ketika diperiksa trombositnya itu minim, dia nggak jadi divaksin, tapi terus diobatin, dikasih hormon, dikasih makanan-makanan yang katanya bisa meningkatkan produksi trombosit itu. Ternyata tidak berhasil. Sampai akhirnya dokter ini minta izin, boleh nggak saya minta sampel sumsum dari belakang ini. Jadi di belakang saudara ini ada tulang ini dalamnya isinya sumsum.
Ya, kalau suka makan soto, sumsum, nah itu tulang belakang memproduksi itu. Jadi gimana caranya diambil? Itu akan dibor, diambil sampel, akan dicek. Gitu. Ini bayi usia 3 tahun, tulangnya sebesar apa, akan ditembus sebesar apa, gitu. Saya ketika itu tidak mengerti, tapi dokternya bilang kamu harus izin keluarga besar. Gak cuman kayak misalnya, oh anak flu gitu kan disuntik sama dokter gak usah izin. Tapi ini gak boleh, kamu harus izin ke orang tua. Akhirnya saya ngomong sama keluarga saya tidak mengerti pengobatan. Ya udah kalau kata dokter harus begitu, lakuin. Tapi keluarga suami saya, mereka banyak dari kedokteran. Mereka langsung marah gitu. Bayangin katanya, bayi ditembus, dibor gitu kan. Kalau meleset gitu kan, itu artinya seumur hidup dia akan mengalami gangguan apapun lah, mungkin lumpuh, mungkin otak, mungkin macam-macam. Jadi akhirnya nggak boleh gitu kan. Terus kami dicariin dokter, kebetulan di Surabaya ada seorang dokter, dia pernah belajar spesialis darah ke Jerman. Baru dia berkata, ini genetik, artinya itu keturunan yang tersembunyi. Orang tuanya nggak tahu gimana-gimana, tiba-tiba muncul. Ternyata di dunia ada penyakit seperti itu, dan 1 orang banding 1 juta gitu. Akhirnya dokter ini orang Kristen, dia cuma berkata berdoa aja, karena dia perempuan. Nanti ketika dia akil balik, dia dapat bulanan itu, hormonnya akan berubah. Tapi ini 3 tahun, berarti harus tunggu sampai usia akil balik sekitar 11 atau 12 tahun. Ketika mendengar dokter ngomong gitu, pulang dari berobat, saya ngomong, boleh tolong ditampilin foto ketika dia kecil itu? Oh nggak dimasukin ya? Sayang sekali. Kemarin saya kasih Cici nomor ini. Jadi anak ini kebetulan dia senang sekali baca. Umur 3 tahun dia udah baca Alkitab. Dia udah mengerti firman Tuhan. Jadi ketika pulang dari itu, terus saya bilang sama dia, mulai sekarang kita ini tidak akan berobat, tidak akan ke dokter. Kamu mau sakit mau sehat, orang tuamu tidak akan bawa kamu ke dokter. Tapi satu hal, kalau kamu dijemput Tuhan Yesus, ikut ya nak, gitu. Ketika saya ngomong gitu, dia nangis bukan karena takut, tapi dia bilang, kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya kasihan mama sendirian. Saya kasihan, dia bilang gitu. Terus saya bilang gak apa-apa, cuma sebentar aja. Mama akan nyusul kamu ke sana. Lalu kita berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau dia dikasih hidup, saya minta dia sehat. Tapi kalau dia tidak bisa sehat, tolong diambil pulang. Cuman itu kita sepakat, kita berdoa. Sejak itu saya tidak pernah bawa dia ke dokter. Sampai akhirnya dia akil balik, dia mendapat menstruasi, itu tidak berhenti pendarahan. Saya berpikir, oh ya mungkin udah ending ya. Itu kira-kira umur 11 menjelang 12 tahun. Saya pikir udah nih tamat gitu kan. Ternyata 2 bulan kemudian berhenti. Lalu bulan berikutnya up and down, artinya tidak normal. Sampai hari ini umur 31. Mari silakan. Dia biar dia lanjutin. Saya kalau ditanya bagaimana laporan medisnya, saya tidak tahu. Tapi dia ketika sakit itu dia dipegang aja itu tangannya memar. Kalau kita pegang terlalu kencang bisa pecah pembuluh darah. Jadi dia tidak sekolah, saya homeschooling. Karena kalau dia jatuh bisa tiba-tiba pecah di dalam dan dia wafat. Tapi dia muncul hari ini karya Tuhan, kesempatan dia kedua. Kok bridgingnya serem sekali terakhir mau pecah kepala. Halo, kenalin sekali lagi, nama saya Bella, anaknya bapak dan ibu yang ini. Mau cerita apa? Kesaksian saya cerita apa? Sebenarnya kalau kesaksian dengan tema ya kesembuhan dan segala macam, sebenarnya menurut saya
3 tahun nggak mengingat banyak ya. Yang diingat mungkin secara psikologis badannya agak trauma sedikit, jadi kayaknya memorinya banyak yang dikunci di belakang. Tapi gimana ya, aku mengingat banyak hal yang cukup amazing lah gitu. Jadi aku mungkin cerita kalau yang sebenarnya garis besarnya tadi udah diceritain sama mama. Jadi kalau dari aku lebih ke apa ya, sebagai mungkin karena ini aku bicara dengan oma opa, om tante yang senior, mungkin ada yang punya anak, mungkin ada yang tidak, tapi mungkin aku rasa semua punya keluarga. Aku mau berkata bahwa doa yang didoakan setiap hari itu tidak pernah ada yang sia-sia. Aku ada hidup hari ini, hidup bukan cuma karena keajaiban kesembuhan dari penyakit genetik dan sebagainya, tapi aku ada hari ini sebagaimana bisa dipandang di sini. Aku hidup ini bukan pakai tangan panjang, bukan karena nutupin memar-memar, bukan, tenang. Sekarang kalau dipegang baik-baik aja. Jadi kalau di sini ada yang mau deket-deket, gak usah takut, tenang. Badannya sudah tidak selemah itu. Tapi memang butuh waktu sekian puluh tahun untuk aku ada hari ini. Kesentil dikit masih nggak apa-apa lah, masih aman. Jadi betul yang kata mama. Jadi dulu aku pernah gini, di bawah pelayanan sama, jadi aku dulu sempat pelayanan youth. Terus ceritanya kita mau ngunjungin satu anak yang lagi ada di rumah sakit. Kita mengunjungi ke sana, terus aku hari itu pakai sendal dengan sangat polosnya aku pakai sendal. Temenku tuh pakai sepatu yang kalau om tante om opa pernah lihat sepatu gede gitu kan, cowok pakai sepatu gede. Somehow entah bagaimana caranya dia tiba-tiba nginjek kakiku, kukunya copot sedikit gitu. Buat orang mungkin nyeri sedikit gitu ya, ngilu gitu. Tapi darahku tuh nggak berhenti, pepes. Jadi aku ambil tisu, aku bungkus. Terus udah berapa lama kayaknya udah berhenti gitu ya, aku lipat tisunya. Nggak ketemu tong sampah, jadi saya simpan di kantong. Udah pelayanan selesai, pulang ke rumah dan segala macam. Besoknya celananya mau dicuci, seperti biasa yang namanya mami, jangan lupa kosongin kantongnya. Oke baik, dikeluarinlah dari kantong, darahnya masih basah. Jadi begitu dibuka, si darah yang di dalam tisu itu masih basah. Itu kondisi aku di umur 15, 16, 17 sekitaran gitu. Jadi memang sebenarnya adalah sebuah kondisi yang menurut orang tidak wajar untuk aku survive gitu. Ya ketika aku dapat haid bulanan, bukan bulanan. Kalau orang mungkin seminggu 5 hari idealnya, sampai seminggu. Saya 3 minggu tidak berhenti. Sehari bisa ganti 3 kali yang kapasitas besar, yang naik punya gitu. Ya, itu pendarahannya sebanyak itu gitu. Kalau diukur dengan data medis, dengan dicek dan segala macam, udah pasti tidak manusiawi lah gitu. Tapi balik lagi, yang membuat saya survive adalah imannya 2 orang ini di depan sini gitu. Especially buat mama, mungkin bukan tipikal ibu yang yang pada umumnya gitu. Kalau kan kayaknya aduh jangan kesini, aduh jangan kesana gitu. Mama tuh kayak sana gih gitu, kayak kalau bisa ditendang deh gitu. Mau pelayanan ke Papua 3 minggu, pergi sana gitu. Mau pelayanan kemana, aku tuh termasuk yang pada masanya aku termasuk yang pengerja di community kita di Bandung itu yang paling kemana-mana dibawa, karena gitu, orang tuanya gitu. Kayak, oh mau ke Kalimantan,
badan sudah cukup normal, kurang lebih. Tapi pernah ngecek nggak pernah. kalau dicek belum tahu apakah udah masuk taraf normal atau tidak, mungkin ya mungkin tidak, tapi kurang lebih basically aku mau encourage, menyemangati om tante, opa oma, ya kakak adik, kalau ada yang punya keluarga, bahwa doa kalian itu bisa saving, menyelamatkan hidup sesama. Terima kasih. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati? Saya diberkati, puji Tuhan. Saya juga lagi sakit nih. Lagi sakit tenggorokan, makanya semuanya nih serak-serak banjir ya. Saya percaya gitu ya, Tuhan itu memberikan kita berkat berkelimpahan. Sekalipun kita kadang-kadang tuh nggak taat ya. Saya tuh waktu minggu lalu saya sempat ke Kalimantan, ke Pontianak. Teman saya udah ngomong gini, makanan di Pontianak tuh enak-enak, tapi jangan lupa ya sampai sini jangan-jangan kamu sakit leher. Saya nggak dengar, saya benar-benar nggak dengar. Kamu memang ngomong kayak gitu? Kamu ngomong iya, aku ngomong kayak gitu, aku nggak dengar sama sekali gitu. Tapi pas itu waktu pas hari kedua apa hari ketiga saya lupa gitu. Itu memang saya udah dari awal pergi itu udah nggak enak badan ya gitu ya. Tapi hari kedua tuh pas saat teduh pagi hari tuh Tuhan udah ngomong dalam hati udah kayak gini, puasa gitu ya, jangan makan siang gitu. Tapi pas melihat makanannya enak, saya langsung tancap saudara-saudara semuanya. Dan beginilah hasilnya saudara. Tapi jujur, walaupun mungkin itu dalam satu titik ketidaktaatan yang paling kecil gitu ya, Tuhan itu memberikan berkat itu berkelimpahan. Sampai saat ini, Tuhan memberikan kemanisan, Tuhan memberikan kenikmatan. Amin. Saya mau undang kita nyanyikan satu lagu. Satu hari lagi, Tuhan memberikan kenikmatan pada kita. Amin.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.